Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Hari ini, saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan, dan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jalannya tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merefleksikan apa yang dilakukan Yesus terhadap Petrus adalah cerminan apa yang akan dilakukan Allah kepada kita. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Karena kelemahan manusiawi yang kita miliki, kerap kita jatuh ke dalam dosa dan kesalahan yang sama. Tapi apakah Allah berhenti mengasihi kita? Tidak demikian. Namun di lain pihak, dunia perlu diperbaharui. Siapa yang akan melakukan hal tersebut? Allah tidak mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk tugas membaharui dunia. Tetapi Allah mempercayakan kepada manusia yang lemah dan berdosa, dan yang seringkali mengingkari kasih-Nya. Mungkin pertanyaannya adalah, mengapa Allah melakukan hal demikian?
Mengapa Allah begitu mengasihi Anda dan saya? Mengapa Allah mau menyerahkan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan Anda dan saya? Dan hal itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu melakukan hal yang besar. Kita hanya perlu melakukan hal-hal yang kecil dengan kesetiaan, dengan komitmen dalam kehidupan kita, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jawabannya adalah karena manusia dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada padanya tetap berharga di hadapan Allah. Maka Allah tetap mengasihi manusia. Kenapa Allah begitu mengasihi manusia? Karena Allah juga menghargai kelemahan kita. Petrus menyangkal Yesus, tapi Yesus tidak pernah membenci Petrus. Yesus memahami isi hati Petrus. Dan Yesus berharap pada satu titik kelak Petrus menyadari dan bertobat, dan itu yang dilakukan. Dan Yesus berharap pada hal yang sama, agar kita menyadari belas kasih-Nya dan melakukan pertobatan dan memperoleh keselamatan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk memperbaharui kesalahan. Kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dan diberi kesempatan inilah yang seharusnya memampukan kita masing-masing untuk mau merubah dan menanggapi kepercayaan Allah dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, kita berjuang untuk mengubah, memperbarui diri kita. Semoga Injil yang kita dengar hari ini bisa menyadarkan akan besarnya kasih Allah dalam hidup kita, dan dengan kasih itu kita dimampukan untuk senantiasa mau memperbaiki diri dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan Allah dalam membangun dunia. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari kelemahan Petrus. Dia tidak sekedar menjadi pribadi yang menyangkal Yesus, tapi kemudian dia menyesali, dia memperbaharui hidupnya, dan akhirnya kunci kerajaan surga diberikan kepadanya. Kita juga, Tuhan tidak melihat kelemahanmu, Tuhan melihat perjuanganmu untuk memperbaharui diri, maka kerajaan surga juga akan menjadi milik kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kembali kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap mujizat demi mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkatilah kami masing-masing, agar dalam situasi apapun kami senantiasa datang kepadamu dan percaya setiap orang yang berharap kepadamu tidak akan dikecewakan. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang sedang bergumul dengan beban yang berat, agar mereka pun boleh merasakan kedamaian. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.